Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga Allah merahmati perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat diberikan taufik untuk senantiasa beramal saleh. Sebelum kita mengawali pembahasan tentang huququs sahabah, hak-hak para sahabat Nabi, sebagai kelanjutan dari pembahasan tentang kedudukan para sahabat, saya menyampaikan sebuah hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang mana hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan Nabi diutus oleh Allah membawa hidayah, membawa ilmu, seperti layaknya air hujan. Karena kebetulan hari-hari ini kita masih diberikan rezeki rahmat oleh Allah berupa air hujan, sehingga semoga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan keberkahan oleh Allah pada diri kita, pada hati kita, sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada bumi ini dengan air hujan. Kata Nabi SAW, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan aku diutus oleh Allah, sesungguhnya perumpamaan diriku diutus oleh Allah membawa hidayah dan membawa ilmu, kamathali ghaithin, layaknya air hujan, layaknya air hujan. Asaba ardon, air hujannya menimpa bumi ini, menimpa tanah atau jatuh ke tanah. Di antara jenis tanah yang tertimpa air hujan, di antaranya kata Nabi yang pertama, minha ta'ifatun thayyibah,
Di antara jenis tanah ada tanah yang baik. Yang mana sifat tanah yang baik itu, kata Nabi, qabilatil ma'. Qabilatil ma'a, dia bisa menyerap air. Dan itu tanah yang subur. Tanah yang subur kalau tertimpa air hujan, dia mudah menyerap air. Qabilatil ma'a, dia bisa menyerap air dengan mudah. Bahkan fa'ambatat al-kala'a wal ushbal kathir. Fa'ambatat al-kala'a wal ushbal kathir. Bahkan tanah yang baik selain mudah menyerap air, dia juga menumbuhkan al-kala', tumbuh-tumbuhan, wal ushbal kathir, dan mudah menumbuhkan rerumputan yang banyak. Makanya menilai tanah subur itu lihat mudah enggak nyerap air, ya kan? Kalau tanah itu mudah menyerap air dan juga menumbuhkan banyak tumbuhan dan rerumputan, itulah tanah yang subur. Dan ini jenis tanah yang pertama ketika tertimpa air hujan. Ada juga jenis tanah yang kedua, kata Nabi, wa kana minha ajadib. Wa kana minha ajadibu. Ada juga jenis tanah yang sifat tanahnya ajadib, agak keras. Artinya tidak segembur tanah yang pertama. Ya, tidak segembur tanah yang pertama. Dan sifat tanah yang kedua ini, kata Nabi, amsakatil ma'ah, dia menampung air. Ya, dia menampung air. Kalau yang pertama menyerap air, kalau yang kedua menampung air, tanahnya agak keras, dia menampung air. Fanafa'allahu bihan nasa, dengan air yang ia tampung ternyata memberikan manfaat kepada manusia. Artinya memberikan manfaat dengan air tersebut, seperti air sumur. Air sumur artinya air yang ditampung jenis tanahnya keras biasanya, atau air sungai, ya kan? Dia bisa menampung air karena keras. Nah, sehingga kata Nabi, fanafa'allahu bihan nasa, Allah akhirnya menjadikan tanah ini bisa memberikan manfaat kepada manusia. Artinya dengan air tersebut yang ia tampung, fasyaribu, akhirnya manusia bisa minum dari air yang ia tampung, dari tanah yang ditampung. Fasyaribu minha, dapat minum dari air tersebut. Wasaqau wara'au, bahkan bisa memberikan minum kepada hewan ternak atau menyiram tanaman. Ini jenis tanah yang kedua. Jenis tanah yang ketiga, kata Nabi, wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Juga ada jenis tanah yang ketika tertimpa air hujan, innama hiya ki'an, jenis tanahnya ki'an, yaitu tanah yang tandus. Dia tidak hanya keras, bahkan licin. Disebutkan ki'an, tanah yang tandus dan mudah licin. La tumsiku ma'an, air tanah yang seperti ini tidak bisa menampung air. La tumsiku ma'an, tidak bisa menampung air. Wala tumbitu kala'an, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, Nabi menyebutkan fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi. Begitulah, kata Nabi, itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Maksudnya bahwa tiga jenis tanah ini perumpamaan hati manusia. Maksudnya tiga jenis tanah ini maksudnya begitulah perumpamaan hati manusia, seperti layaknya tanah. Kalaulah air hujan itu jatuh ke tanah, begitu pula ilmu dan hidayah jatuhnya kemana? Ke hati. Dan tadi Nabi mengatakan bahwa perumpamaan beliau diutus oleh Allah membawa hidayah, membawa ilmu, atau dalam ayat Al-Quran di surah As-Saff ayat 9, membawa agama yang hak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq.
Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad membawa apa? Petunjuk dan membawa agama yang hak, agama Islam. Begitulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama yang hak, agama Islam, membawa syariat di dalamnya berupa petunjuk, berupa ilmu, seperti air hujan yang turun. Kalaulah hujan yang asli turunnya ke tanah bumi ini, maka maksud dari agama, hidayah, ilmu yang Nabi bawa jatuhnya kemana? Ke hati-hati manusia. Nah ternyata hati manusia itu seperti layaknya tanah, seperti layaknya jenis tanah. Ada hati orang yang dia mudah menerima hidayah, mudah menerima agama yang hak, mudah menerima agama yang hak, mudah menerima petunjuk, ya, mudah memahami petunjuk, mudah mengamalkan petunjuk, dan mudah mengajak orang lain kepada petunjuk. Ini jenis hati yang paling baik dari hati-hati manusia, ya, seperti hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hati para sahabat Nabi hati yang subur, yang mereka mudah menerima agama dengan baik, dan mudah memahami dengan baik, dan mudah mengamalkan dengan baik, yang dengannya radhiyallahu anhum wardu'an, dengannya Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Karena memiliki hati yang baik. Makanya para mengatakan, dan ini pernah saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa hati para sahabat itu hatinya istislam. Hati para sahabat itu hatinya istislam. Apa istislam? Yaitu hati yang tunduk dan patuh kepada Allah. Hati yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang mana ketika mereka mendengar perintah, mendengar larangan, mereka sami'na wa ata'na. Seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nur di ayat ke 51 masalah, innama kana qaulal mu'minin, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Dalam surah An-Nur ayat 51 betul. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ay yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman. Dan orang beriman ketika turunnya ayat ini siapa? Orang beriman ketika turunnya ayat ini siapa maksudnya? Orang-orang beriman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Orang-orang beriman ketika turunnya ayat Al-Quran, turunnya ayat ini, merekalah para sahabat Nabi. Karena generasi yang pertama-tama beriman kepada Nabi dan kepada agama yang Nabi bawa, kepada Allah, para sahabatnya. Sehingga Allah mensifati mereka, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang beriman itu idza du'u ilallahi wa rasulih, jika mereka diseru, dipanggil oleh Allah, liyahkuma bainahum, terutama agar Nabi menjadi hakim di antara mereka, memutuskan perkara mereka, memberikan solusi kepada mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Ayyaqulu, ucapan orang beriman itu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah hati para sahabat, hati yang istislam, hati yang subur, mudah menerima hidayah. Makanya Nabi pun mengajar kita untuk perhatian berdoa kepada Allah supaya hati kita dibersihkan. Hafal nggak doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa minta kepada Allah agar hati kita senantiasa dibersihkan, dan hadis sahih, ya. Hafal nggak doa ini? Harus hafal dong. Allahumma ati nafsi taqwaha, nanti saya share lah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Apa maknanya? Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan hatiku ini, jiwaku ini, hatiku ini taqwa, ketakwaannya ya Allah. Menunjukkan ketakwaan di mana letaknya? Di hati. Ketakwaan powernya itu di hati. Fisik itu hanya apa? Imbasnya saja. Fisik tangan kita, kepala kita, kaki kita itu
imbasnya aja, powernya itu pada hati kita, powernya ada pada hati kita. Sehingga Nabi mengajarkan kita dalam sebuah doa, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan hatiku ini ketakwaan. Mintanya kepada Allah ketakwaan itu. Wa zakkiha, dan bersihkan hatiku itu ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Ya, karena engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Makanya untuk bisa mendapatkan kebersihan hati yang membersihkan ya Allah, bertauhidlah kepada Allah. Makanya dasar manajemen kolbu itu tauhid. Percuma kalau pengajian judulnya manajemen kolbu tapi nggak ada tauhid isinya, nihil. Karena dasar kebersihan hati tauhid kepada Allah. Sehingga para sahabat memiliki hati yang istislam karena apa? Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati para sahabat, hati yang istislam. Sehingga mereka mengatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kata Allah, mereka akan mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Sehingga Allah mensifati mereka wa ulaika humul muflihun dalam surah An-Nisa tadi, surah An-Nur tadi ayat ke-51. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang beruntung karena memiliki hati yang bersih, hati yang mudah menerima perintah, hati yang mudah menerima larangan sehingga mudah mengamalkan dan mudah menjauhinya dari sebuah larangan dan sebuah perintah. Dan Allah mensifati mereka, merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Adapun hati yang kedua, seperti tanah yang kedua, itu masih tanahnya orang beriman, atau masih sifat hatinya orang beriman, dalam artian bahwa di antara hati orang beriman ada yang hatinya mungkin tidak segembur hati yang pertama, artinya mungkin dia tidak mudah menerima hidayah dalam ilmu, tapi dia masih bisa menampung itu hidayah, dalam artian mendengar perintah dan larangan, sehingga dia masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam hal ini mungkin orang-orang yang mereka perhatian kepada agama Allahnya tidak seperti orang yang pertama, tapi masih ada perhatian, sehingga ketika turun air hujan masih bisa nambung dan masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, mengajak beramal atau memberikan sesuatu yang manfaat buat orang-orang beriman. Dia perhatian, masih bisa bermanfaat. Dan ini dua jenis hati yang baik. Tapi jenis hati yang ketiga, sebagaimana jenis tanah yang ketiga, ki'an, tandus, ya, seperti tanah apa? Tanah tandus, tanah padas, ya. Tanah padas biasanya yang putih gitu kan, tanah kapur. Dia nggak bisa nyerap air, nggak bisa numbuh tumbuh-tumbuhan. Ini kan, bahkan kalau ada air bercampur dengan tanah berkapur dan sering mengkonsumsi, bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Lihat, ketika air dalam artian bercampur dengan tanah yang tandus, seperti tanah dalam artian tanah tanah padas dan sebagainya, itu bahaya, mudarat. Nah, siapa maksud dari tanah yang ketiga dan maksud dari jenis hati yang ketiga? Itulah hati orang-orang kafir dan munafik. Sehingga Nabi mengatakan tentang hati yang ketiga, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Adapun jenis tanah yang ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau tahu dan tidak pernah mau menerima petunjuk Allah, tidak mau beragama dengan agamanya Allah, tidak mau beragama dengan agamanya Allah, tidak mau mengamalkan perintah Allah. Mereka adalah orang-orang kafir, orang munafik. Orang munafik walaupun mungkin zahirnya iya, tapi hakikatnya tidak. Iya untuk membohongi kaum muslimin, iya untuk mengelabui Allah dan Rasulnya, padahal hakikatnya mengelabui dan membohongi diri sendiri. Orang kafir itu kan, orang munafik itu apa? Membohongi diri sendiri dengan amal-amal mereka. Innahu alimun bidzati sudur, sedangkan Allah
mengetahui apa yang ada pada dada mereka. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dari kekufuran. Allah tahu. Maka Allah tidak bisa dibohongi. Oke lah kaum muslimin dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Hakikatnya mereka telah membohongi diri sendiri. Begitulah jenis hati yang ketiga, hatinya orang kafir munafik, tidak pernah peduli dengan agama Allah yang datang kepada kita, tidak pernah peduli dengan Rasul yang diutus oleh Allah membawa hidayah, membawa kebenaran, membawa sunnah-sunnahnya. Ya. Makanya pernah mengatakan dikhawatirkan orang-orang yang sering beramal dengan perbuatan bid'ah termasuk jenis hati yang ketiga, termasuk yang dia tidak pernah mau peduli. Ya, lihat pelaku bid'ah, mereka ketika membela amalan yang berbau bid'ah otomatis akan redup semangat mengamalkan yang jelas-jelas wajib, sunatullah. Amalan yang jelas-jelas ada dalilnya, tidak semangat seperti semangat amalan bid'ahnya, karena Allah mencabut ruh untuk beramal dengan yang benar. Allah telah mencabut ruh untuk beramal dengan amalan yang benar, dan dikhawatirkan hati yang seperti ini adalah hati jenis yang ketiga, seperti itu yang kita tandus, susah menerima hidayah, susah menerima petunjuk. Karenanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berkaitan dengan huququs sahabah, hak-hak para sahabat. Tidaklah seorang mukmin mencintai para sahabat, faham haknya para sahabat, kecuali ada pada hatinya keimanan kepada Allah. Tanpa itu tidak mungkin. Dan kita sudah membahas di poin-poin sebelumnya bahwa mencintai para sahabat min dhimmil iman, bagian dari keimanan, dan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah mencintai para sahabat. Wa bughdhuhum, membenci para sahabat, munafik, kemunafikan, bahkan kekufuran. Kenapa demikian? Karena satu-satunya jalur untuk bisa memahami hadis-hadis Nabi SAW adalah pemahaman para sahabat. Satu-satunya jalur untuk bisa memahami hadis-hadis Nabi, syariat Allah, adalah para sahabat, karena mereka generasi yang dibimbing langsung oleh Allah, oleh Nabi SAW bagaimana memahami syariat, bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis-hadis Nabi. Dan ternyata pemahaman para sahabat sampai kepada kita melalui riwayat. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam sebuah nasihatnya bahwa orang yang mengklaim berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah tetapi mengabaikan pemahaman para sahabat, hakikatnya tidak demikian. Hakikat tidak demikian. Sampai mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan paham para sahabat, itulah yang benar. Sebagaimana Al-Quran, hadis sampai kepada kita sahabat yang meriwayatkan, maka begitu pula para sahabatlah yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah setelah Nabi Muhammad SAW. Saya ulangin, orang yang mengklaim dirinya di atas Al-Quran dan Sunnah tetapi mengabaikan, bahkan menyepelekan pemahaman para sahabat, menyepelekan bagaimana sahabat memahami syariat ini, hakikatnya dia tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Sebagaimana kata beliau, kata Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, sebagaimana Al-Quran dan hadis sampai kepada kita sahabat yang meriwayatkan, maka tentulah para sahabat yang lebih faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka tentunya para sahabat orang-orang yang faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Apalagi Nabi menjelaskan bahwa para sahabat adalah generasi yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya membahas tentang hak-hak para sahabat bagian dari keimanan kita kepada Allah. Memahami hak-hak para sahabat bagian dari konsekuensi iman kita kepada Allah. Apa itu hak? Hak itu sesuatu yang harus ditunaikan.
oleh siapa? Oleh kita. Kalaulah hak para sahabat atas kita, para sahabat atas kita, hak-hak para sahabat atas kita, berarti bagi kita menjadi kewajiban yang harus ditunaikan kepada para sahabat. Seperti contoh mamanya saya kasih analogi, hak istri atas suami, berarti bagi suami apa? Kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagaimana hak suami atas istri, berarti apa? Kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada suaminya. Begitu pula kita terhadap para sahabat Nabi, ya. Begitu pula apa? Kita generasi setelah para sahabat harus memahami hak-hak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Para ulama mengatakan bahwa fi dzalikum ibadullah lahum huququn katsiratun 'alal ummah. Maka dari itu wahai para hamba Allah, hak-hak para sahabat sangatlah banyak yang harus dipahami umat ini, di mana tanbi'u an i'tirafi al-lahiqina biqadrin wa fadli ulaika as-sabiqin. Karena kita harus mengakui bahwa para sahabat merupakan orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah terlebih dahulu, yaitu diberikan karunia menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqin. Cukuplah orang-orang yang diberikan anugerah paling pertama itu sebuah kemuliaan, ya. Orang-orang yang diberikan anugerah terindah dari Allah yang pertama itu anugerah keimanan, anugerah sebagai sahabat Nabi, itu anugerah terindah. Makanya dalam hadis yang pernah kita bahas juga bahwa Nabi sampai mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku, jangan pernah kalian mencela sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, sekiranya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum, sekiranya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, infaknya itu emas sebesar gunung Uhud, maka amalan itu tidak akan menyamai kemuliaan dan keutamaan para sahabat meskipun satu mud tidak akan menyamai keutamaan para sahabat. Wala nasifahu, tidak pula setengah mud. Setengah mud itu satu telapak tangan orang dewasa. Setengah mud, satu mud, dua telapak tangan orang dewasa. Tidak akan menyamai keutamaan para sahabat, menunjukkan kedudukan para sahabat di sisi Allah dan Rasulnya itu tinggi, sehingga bagi umat setelahnya wajib memahami hak-hak mereka supaya ngerti siapa para sahabat itu. Siapa para sahabat itu? Maka lihat dalam sebuah ucapan salah seorang sahabat Nabi yang ketika itu dulunya masih musyrik, artinya masih sebagai seorang musyrik, tapi beliau akhirnya masuk Islam. Di antaranya umpamanya seperti ucapan seorang sahabat Nabi yang disebutkan dalam riwayat, ucapan kalau nggak salah Abu Sufyan, ucapan sahabat Nabi bernama Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib, ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya oleh kaum muslimin,
Faqad su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, kaifa kana hubbukum li Rasulillah SAW, bagaimana kecintaan kalian kepada Nabi SAW. Ini tentang para sahabat terhadap Nabi. Qala kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala dham'a. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh beliau Nabi Muhammad demi Allah orang yang paling kami cintai, melebihi harta-harta kami, melebihi anak-anak kami sendiri, melebihi bapak-bapak kami, melebihi ibu-ibu kami, bahkan melebihi air yang dingin bagi orang yang sedang kehausan. Ini sikap para sahabat. Karena ya, kenapa Nabi sampai mengatakan jangan sekali-kali mencela para sahabatku? Karena apa? Karena kemuliaan sahabat dalam memuliakan Nabi itu luar biasa. Karena kemuliaan sahabat dalam memuliakan Nabi itu luar biasa. Yang wajib bagi kaum setelahnya, generasi setelahnya, mencintai dan memahami hak-hak para sahabat. Mencintai apa? Hak-hak atau memahami hak-hak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi. Apa di antara hak tersebut? Yang pertama, di antara hak para sahabat yang harus kita pahami, yang pertama, al-i'tirafu bima thabata min fadlihim wa fadailihim wa mahabbatihim bil qulub wath-thana'i alaihim bil alsun. Yang pertama, al-i'tirafu bima thabata min fadlihim, mengakui bahwa mereka memiliki keutamaan yang luar biasa. Mengakui dengan hati kita bahwa para sahabat adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, dan mencintai mereka dengan hati, dengan sepenuh hati, dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Karena kemuliaan para sahabat disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kenapa kita harus mengakui keutamaan dan kemuliaan para sahabat dan mencintai mereka sepenuh hati? Karena kemuliaan mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Artinya yang mewajibkan kita harus mengakui para sahabat adalah orang-orang utama, orang yang diberikan karunia luar biasa, karena Allah menyebutkan keutamaan mereka. Contohnya tadi umpamanya surah At-Taubah ayat 100, dan ini juga sering kita singgung, surah At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan kaum muhajirin dan juga wal ansor. Siapa muhajirin? Para sahabat Nabi yang asli dari Mekah. Siapa yang ansor? Para sahabat Nabi yang mereka mukim di Madinah atau asli penduduk Madinah. Nah, keduanya para sahabat Nabi yang mereka orang-orang awal masuk Islam. Secara umum bahwa para sahabat Nabi adalah generasi pertama yang beriman kepada Allah tentunya, kan. Meskipun di antara para sahabat ada yang Islamnya duluan, ada yang belakangan gitu kan. Itu pun menjadi kemuliaan di antara mereka. Artinya kemuliaan yang lebih di antara mereka. Maka sering saya singgung bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selain kita mengakui bahwa para sahabat itu mereka memiliki keutamaan secara umum, ternyata di antara mereka juga memiliki keutamaan secara umum, masing-masing berbeda-beda. Anna a'maluhum tafaddulu bainahum, bahwasannya amal-amal mereka berbeda-beda satu sama lain. Artinya apa? Kekuatan ataupun amalan-amalan yang mereka miliki berbeda-beda. Dalam artian apa? Keistimewaannya. Makanya kita katakan sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam maka berbeda dengan sahabat-sahabat yang belakang masuk Islam. Ini diantara sahabat tentunya. Bagi kita semuanya mulia tentunya. Bagi kita para sahabat yang awal masuk Islam ataupun yang belakang, bagi kita semuanya mulia dan tidak boleh bagi kita mencela mereka.
Semuanya mereka mulia, karena bagi kita semua para sahabat generasi pertama yang masuk Islam. Tapi di antara para sahabat juga ada yang awal-awal masuk Islam, ada juga yang belakangan. Maka menjadi kemuliaan di antara mereka. Artinya Allah muliakan lebih di antara mereka. Karena ya Allah memuliakan sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam melebihi ketimbang sahabat yang akhir masuk Islam. Makanya ketika ditanya siapa umat terbaik setelah Nabi Muhammad, jawabannya sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena orang-orang yang pertama masuk Islam ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Orang yang pertama membenarkan Nabi ketika para sahabat yang lain dulunya masih musyrik mendustakan Nabi. Ya kan? Orang yang pertama masuk Islam, yang pertama pula membenarkan Nabi ketimbang sahabat yang lain karena dulunya masih musyrik. Dulu Umar bin Khattab mendustakan enggak? Mendustakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Termasuk, karena masih musyrik. Makanya kejadian yang seperti saya ceritakan, kejadian sahabat Abu Bakar dan Umar berselisih, bertengkar, di mana sahabat Abu Bakar meminta maaf kepada Umar dan Umar tidak mau memaafkannya. Sampai akhirnya apa? Sahabat Umar pergi meninggalkannya dan masuk rumah dan menutup pintu. Dan sahabat Abu Bakar bersedih. Akhirnya apa? Datang menghadap Nabi menceritakan kejadian tersebut. Dan ternyata ketika Nabi mendengar sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bahasanya disepelekan oleh Umar bin Khattab, maka Rasulullah marah besar. Kalau bahasa kitanya, teganya kalian menyakiti sahabatku, teganya kalian menyakiti sahabatku. Beliau orang yang membenarkanku tatkala kalian dulu mendustakanku. Maksudnya sahabat Abu Bakar. Beliau dulu adalah orang yang membenarkan kerasulanku lebih awal ketimbang kalian. Maksudnya para sahabat, maksudnya antara para sahabat ini. Orang yang membenarkanku ketika kalian mendustakannya. Orang yang membelaku ketika kalian mencelakaiku. Lihat, ini di antara sahabat. Ini di antara sahabat. Tetapi bagi kita, karena kita bukan sahabat, bagi kita semua para sahabat mulia di sisi Allah, dan bagi kita tidak boleh mencela seorang sahabat pun meskipun dia orang yang paling akhir masuk Islam. Dan itu prinsip dan itu hak yang harus kita pahami, bahwa mereka generasi yang diberikan kemuliaan oleh Allah, dan kemuliaan Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan hadis ini sering saya singgung tentang masalah ini. Sepertilah Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu yang hidup di zamanku. Dalam riwayat dengan lafaz khairu ummati qarni, orang umat terbaik itu orang yang sejaman denganku, itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian baru orang-orang setelahnya, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang setelahnya, tabi'ut tabi'in. Lihat, Nabi menyebutkan ternyata urutan yang apa? Urutan tentang generasi terbaik, para sahabat, setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Menunjukkan bahwa posisi sahabat itu tinggi setelah kenabian. Ya, setelah apa? Kenabian. Maka tadi diantara dalil yang menyatakan sahabat itu kemuliaannya Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah 100. Diantaranya wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Maka kita katakan siapa orang-orang pertama masuk Islam? Jawabannya para sahabat, nggak ada yang lain. Meskipun di antara mereka ada yang duluan, ada yang belakangan, tapi bagi kita sahabat semuanya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, sebagaimana Allah menyatakan sendiri wasabiqunal awwalun, sehingga disebutkan minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, dengan ketaatan, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka. Dan para menyebutkan artinya kita pun yang bukan sahabat, ketika memiliki prinsip mengikuti para sahabat dalam kebaikan, dan maksud mengikuti sahabat dalam kebaikan artinya mengikuti mereka dalam beriman kepada Allah, dalam beramal saleh, mengikuti bagaimana prinsip sahabat, termasuk mengikuti bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah, mengikuti bagaimana cara beragama, mengikuti bagaimana apa yang harus diamalkan, apa yang tidak. Karena sungguh wallahi ngajak umat kembali kepada generasi pertama itu bukan ringan, berat. Banyak yang bantah. Iya,
nggak ringan mengajak orang untuk ayo kembali kepada Al-Quran Sunnah. Pasti ada aja cemoohannya, pasti ada pelitirannya banyak macam. Padahal kita hanya mengajak bagaimana kepada generasi pertama. Padahal para sahabat sebaik-baik umat ini, bahkan Imam Malik sampai mengatakan bahwa lan yaslihu hadhil ummah illa ma aslaha awwaluha. Umat Islam di akhir zaman tidak akan menjadi baik sampai mengikuti generasi pertama bagaimana memperbaiki diri. Ini ucapan seorang ulama mazhab. Umat Islam di akhir zaman ini tidak akan menjadi baik sampai mengikuti bagaimana generasi pertama Islam memperbaiki diri, dari memperbaiki akidah, jadi memperbaiki bagaimana ibadah, bermuamalah dan sebagainya. Artinya kita pun ketika memiliki prinsip itu mendapat keridhaan Allah, sebagaimana istinbat ayatnya walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti mereka? Siapa saja dari umat setelahnya, tabi'in, siapapun sampai hari kiamat, ketika prinsipnya mengikuti para sahabat, berusaha keras dengan ilmu dan sebagainya, jaminan keridhaan Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahkan wa'adda lahum jannat, Allah menyediakan surga tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan kekal dalam surga. Dan sudah kita singgung menilik tentang nikmat, sudah kita bahas kemarin. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ternyata mengikuti para sahabat dalam beragama itu kemenangan besar. Makanya untuk mendapat kemenangan besar itu enggak ringan jalannya, berat. Karena keutamaannya besar, maka jalannya berat. Cemoohannya banyak. Ya. Terkadang mungkin hambatannya itu bukan orang jauh, biasanya kerabat sendiri, mungkin orang tua sendiri, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, atau mungkin anaknya. Artinya orang tua yang ngajak anaknya nggak mau. Ada nggak gitu? Ada aja. Walaupun kalau posisinya ke bawah lebih lemah, tapi kalau posisinya ke atas itu yang kuat. Artinya anak yang mengenal sunnah, mungkin orang tua yang belum, itu berat. Ya, berat. Tapi itulah ketika dia sudah yakin dengan jalan yang ditempuh, pasti Allah mudahkan, ya. Juga dalil yang lain tentang keutamaan para sahabat seperti dalam surah Al-Fath ayat 29. Surah Al-Fath ayat 29, Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maknanya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu siapa? Para sahabat maksudnya. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu yaitu para sahabat, mereka memiliki sikap keras terhadap orang-orang kafir, tegas, keras terhadap orang-orang kafir, tidak bermanis muka dengan orang kafir. Karena orang yang bermanis muka dengan orang kafir hanya munafik. Seorang muslim bermanis mukanya kepada muslim, ya. Kemudian Allah mengatakan tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, engkau akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang ruku dan sujud. Ruk'an sujada artinya para sahabat itu orang-orang yang senantiasa ruku sujud, yang mana ruku sujudnya yabtaguna fadlan minallah, yang mereka inginkan dari ruku sujudnya mereka kepada Allah adalah menginginkan karunia Allah, menginginkan karunia Allah, waridwana, dan menginginkan apa? Ridhonya Allah. Maka lihat,
hijrahnya kaum muhajirin, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan sumber penghidupan mereka dalam mencari nafkah ke Madinah. Apa yang mereka harapkan? Fadlum minallah, karunia Allah, waridwana, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat. Sanggup antum, momenya antum di sini lahir di Jatisari, besar di Jatisari, wong tuanya di Jatisari, rumah Jatisari, penghidupannya Jatisari. Tiba-tiba ada perintah tinggalkan Jatisari, mamanya. Berat apa ringan? Berat. Apalagi sudah punya warung-warung, toko-toko, punya cabangnya banyak, mamanya. Tinggalkan semua. Yang merintahkan Allah, mamanya. Berat apa ringan? Berat. Begitulah para sahabat, berat secara hati, berat. Tapi ketika yang diinginkan apa? Karunia Allah, ridhonya Allah, Allah ringankan akhirnya. Allah ringankan. Ya, Allah ringankan. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana, yang mereka inginkan apa? Karunia Allah dan ridhonya Allah. Bahkan Allah mengatakan simahum fi wujuhihim amin athari sujud. Ciri-ciri para sahabat itu ada pada wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud mereka. Dzalika mathaluhum fi Taurah, perumpamaan atau kisahnya atau kisah tentang para sahabat itu telah Allah sebutkan dalam kitab Taurat. Lihat, Allah menyebutkan bahwa dzalika mathaluhum fi Taurah, perumpamaan tentang kehidupan para sahabat bersama Nabi itu telah Allah sebutkan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan juga telah Allah sebutkan perumpamaan kehidupan para sahabat dengan Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad dalam kitab Injil. Padahal ketika kitab Taurat dan Injil turun, para sahabat sudah ada belum? Hah? Ketika Taurat dan Injil turun, para sahabat sudah ada belum? Belum. Tapi Allah telah mengkisahkannya dalam Taurat dan Injil. Iya. Menunjukkan bahwa Allah betul-betul memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah memuliakan lebih Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para sahabatnya Allah lebihkan. Karenanya kemuliaan yang Allah berikan itu bukan sesuatu yang remeh. Kemuliaan yang Allah berikan bukan sesuatu yang remeh, meskipun orang memandangnya remeh. Satu contoh mamanya, keimanan ini, anugerah menjadi orang mukmin beragama Islam, itu anugerah remeh atau anugerah luar biasa? Hah? Anugerah apa? Luar biasa apa remeh? Luar biasa bagi yang paham, kan gitu. Bagi yang nggak paham, Islam apa-apa, penting KTP-nya. Orang kafir akan meremehkan. Bahkan mungkin saya pernah cerita, saya punya teman Tionghoa, agamanya apa biasanya? Konghucu kan. Ini teman saya yang ceritakan sendiri ketika dia mau masuk Islam, teman saya di tahun 96. Dia cerita ke saya, bahwasan dulu saya tanyakan, apa sih kisah mau masuk Islam? Dia cerita, di antara kisahnya gini, dulu saya ketika mau masuk Islam, bapak saya, ibu saya, dan semua saudara saya kan masih Konghucu, ya. Yang sudah masuk Islam itu kakak saya, kakak keberapa nggak tahu. Jadi mungkin dia orang kedua dalam keluarganya. Ketika itu pesan bapaknya apa? Kalau mau pindah agama jangan ke Islam. Ini cerita dari teman saya. Kalau pindah agama ke Islam, Islam itu agama yang katanya pokoknya meremehkan, agamanya orang-orang miskin. Ini ucapan bapaknya teman saya yang masih musyrik. Nasihati temannya yang mau masuk Islam, mengatakan kalau mau pindah agama jangan masuk Islam, karena Islam itu agamanya orang-orang miskin, agamanya orang susah. Memang realitanya demikian ya. Memang umumnya kaum muslimin miskin-miskin. Tapi apakah kemiskinan itu sebuah kehinaan di sisi Allah? Hah?
kemiskinan itu sebuah kehinaan? Tidak sama sekali. Tapi orang kafir melihatnya sebuah kehinaan. Karena memang Allah jadikan indahnya kehidupan dunia bagi orang kafir. Karenanya indahnya kehidupan dunia bagi orang kafir kekayaan. Dan ternyata para pemeluk Islam itu rata-rata tidak kaya, bahasa gitu. Sehingga meremehkan. Kata dia, kan ini kata ayahnya teman saya dulu, masuk ke Nasrani, Kristen, sugih-sugih itu. Ini saya bukan ngarang, ini benar cerita. Teman saya sendiri. Tapi karena hidayah milik Allah kan, bukan milik bapaknya. Apakah teman saya itu milihnya Kristen? Enggak. Alhamdulillah sampai sekarang Muslim. Bahkan terakhir saya ketemu itu qadarullah ya, mungkin 2000, karena teman di Kalimantan dulu, teman sekolah di Kalimantan. Kita terakhir ketemu mungkin 2011 terakhir ketemu, nggak sengaja ketemu di Solo. Itu pun nggak sengaja, karena waktu itu saya penasaran. Ini cerita lama, karena sudah lama sekali saya bersama dia itu tahun 96. Terus dia nggak lanjut sekolah di pondok pesantren kan, pulang lama nggak ketemu, hilang kisahnya dia. Tapi saya ingat wajahnya dia, dan nama hijrahnya itu Adam. Dulu nama Konghucu saya lupa, Sing Wang Wei apa nggak tahu, masuk Islam dikasih nama Adam. Masya Allah, Adam. Ini 96, saya masih SMP. Terus singkat cerita, saya ketika itu liburan di Madinah, di Solo. Saya di apotek beli sesuatu. Yang lainin saya itu kayak pernah lihat wajahnya gitu. Dan saya langsung ingat, ini kayaknya si Fulan yang nama Adam. Tapi mosok nggak berubah wajahnya ya. 96, 2011. Oh, saya sudah jenggotan gitu. Makanya saya bertanya-tanya, masa? Karena dia lebih tua dari saya, dia. Uang saya ketika saya SMP aja, dia sudah umurnya 25-an. Karena dia memang masuk Islamnya di usia segitu. Ya. Sehingga saya kayak mungkin salah orang nih. Tapi saya penasaran gitu. Sampai 5 hari saya tuh nggak bisa tidur. Betul, karena mikirin orang ini. Ini teman saya bukan ya? Sampai suatu saat saya penasaran, saya tidak niat beli obat, tak beli obat. Betul. Pokoknya pengen datang situ lagi, karena berkali-kali orangnya ini. Biasanya bukan ini kan. Akhirnya saya bilang, Mas, ada obat ini Pak Mei. Saya nggak terlalu mau beli obat sebenarnya, tapi tak cari-cari. Nah, ketika dia meladangin, saya bilang, Mas, ngapunten, mau tanya dulu. Ngomong gitu. Saya boleh tanya nggak? Langsung saya gampang tanya, apakah jenengan namanya Adam? Kan belum kenal sebelumnya. Oh iya, tahu dari mana nama saya? Berarti kan keyakinan saya makin yakin. Saya tidak langsung menjawab pertanyaan dia. Saya nanya, apakah jenengan namanya Adam? Iya, tahu dari mana? Saya langsung jawab, apakah jenengan pernah tinggal di Kalimantan Barat? Oh iya. Apakah jenengan pernah masuk pondok pesantren ini? Iya. Ente siapa ya kayaknya? Oh, pertanyaan saya benar kan? Kenal nggak dengan saya? Teman dulu di pondok pesantren. Siapa ya? Siapa kayak saya? Lupa dia, karena wajah saya udah berubah. Saya bilang, tak ingat. Pernah nggak ketika ente bertengkar dengan teman ente, anak yang marahi? Ketika dia bertengkar sama temannya, anak yang melerai. Oh, endang ya. Ya, kayak kita perlukan. Gimana, Masya Allah, gimana Islammu? Saya bilang, Alhamdulillah, sejak itu anak hijrah ke Jawa sama kakak saya yang masuk Islam, dan alhamdulillah saya belajar Islam di daerah Banyuwangi katanya, Masya Allah, dan dapat istri Masya Allah salehah. Ternyata memang hidayah itu milik Allah. Intinya hidayah itu milik Allah. Sebagaimana seorang hamba menjadi sahabat Nabi itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nyata iman ini juga karunia terbesar dari Allah. Iman ini karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga iman ini, supaya iman ini tetap menjadi kemuliaan bagi kita di dunia wal akhirah. Nah, di antara kemuliaannya, kita
bisa memahami siapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang kedua, hak sahabat Nabi yang kedua, al-i'tiqadu bi annahum khulafa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi fil ummah. Kita meyakini bahwa para sahabat Nabi itu penerus Nabi yang Muhammad SAW setelah beliau meninggal. Kita meyakini bahwa para sahabat Nabi itu penerus dakwahnya Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Dan para sahabat itu penjaga bagi umat ini. Para sahabat Nabi itu penjaga bagi umat ini, umat Islam. Dan meyakini bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang perhatian kepada ilmu dan amal dan dakwah. Para sahabat, kita meyakini bahwasanya para sahabat adalah generasi yang perhatian terhadap ilmu dan amal dan dakwah. Generasi yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Generasi yang menegakkan jihad. Generasi yang memperhatikan akhlak. Dan generasi yang paling semangat mengikuti Nabi. Ini poin yang kedua yang harus kita pahami. Kita meyakini bahwasanya para sahabat Nabi itu apa? Penerus Nabi setelah Nabi meninggal. Mereka penjaga umat ini. Mereka generasi yang perhatian kepada ilmu, amal dan dakwah ini. Mereka generasi yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau dibandingkan dengan umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa, kan sedikit yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sedikit. Kaum terdahulu, kalaupun orang-orang beriman di antara mereka yang menegakkan amar ma'rufnya tidak seperti para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi merupakan generasi terbaik sepanjang umat dalam segala kebaikan, terutama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika amar ma'ruf nahi mungkar hilang dari umat ini, hilanglah kebaikan, hilanglah banyak kebaikan. Dan para sahabat Nabi merupakan generasi yang menegakkan jihad, perhatian kepada akhlak, dan mereka adalah orang-orang yang semangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang lihat athar dari Abdullah bin Mas'ud, athar atau ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang para sahabat. Beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu birisalatih. Kata Abdullah bin Mas'ud, bukan bin Abbas ya, Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan sesungguhnya Allah melihat hati-hati hamba-hambanya, atau bahasa kitanya Allah niteni hati hamba-hambanya, dan Allah mendapatkan hati Nabi Muhammad sebaik hati seluruh hamba-hambanya. Dan Allah mendapatkan hati Nabi Muhammad sebaik-baik hati hamba-hambanya. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pun mengkhususkan, mengistimewakan beliau. Mustafa itu orang yang diistimewakan. Karena Nabi Muhammad juga dipanggil apa? Al-Mustafa. Karena hamba pilihan, hamba istimewa. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pun mengkhususkan nabinya sebagai kekasihnya. Ya. Kemudian fabta'athahu birisalatih, Allah pun mengutus Nabi Muhammad dengan risalahnya, risalah Islam dan kerasulan. Ini di antara ucapan Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad sebaik hati-hati manusia. Dan beliau juga melanjutkan ucapannya, thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah pun kembali melihat hati hamba-hambanya setelah hati Nabi Muhammad. Artinya Allah mencari lagi siapa hati-hati terbaik setelah hati Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad
Allah mendapatkan hati-hati para sahabat Nabi Muhammad sebaik-baik hati hamba-hambanya. Tadi hati yang istislam, hati yang sami'na wa ata'na. Ya, Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 51. Mereka memiliki prinsip hati yang sami'na wa ata'na. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, Allah mendapatkan hati-hati para sahabat Nabi Muhammad sebaik-baik hati manusia. Faja'alahum wuzara'a nabiyih, maka Allah menjadikan para sahabat itu penerus Nabi. Wuzara, ya, menteri-menteri. Kalau diartikan letterlek, ya, wazir wuzara, itu apa? Penyambung, estafet dakwah Nabi. Maka lihat, setelah Nabi wafat, bahkan jangankan setelah mendapat, sebelum Nabi wafat, para sahabat itu orang-orang yang semangat menyebarkan Islam. Seperti lihat, Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, ya, atau Mu'ad bin Jabal ke Yaman, yang mengutus siapa? Nabi kan. Sehingga tersebarnya dakwah Islam di Yaman dari peran sahabat Mu'ad bin Jabal. Atau yang dikirim ke Madinah sebelum Nabi hijrah, ada juga yang dikirim ke Syam mamanya. Banyak para sahabat Nabi yang dikirim oleh Nabi SAW. Artinya apa? Sejak zaman Nabi itu sering ngirim dai. Jadi pengiriman dai ke berbagai negeri itu apa? Itu sunnah di zaman Nabi. Iya, ngirim dai ke berbagai tempat itu sejak zaman Nabi sudah melakukannya. Iya kan? Karena setiap tempat itu pasti butuh dai, nggak mungkin enggak. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, setelah Allah mendapatkan hati para sahabat sebaik-baik hati hamba-hambanya setelah hati Nabi Muhammad, maka Allah menjadikan para sahabatnya wuzara'a Nabi, penerus Nabi Muhammad SAW. Yuqatiluna ala dini, mereka berperang demi membela agama ini. Mereka berperang, berjihad membela agama ini sampai darah mereka habis, sampai mereka meninggal dunia. Nah, lihat para sahabat itu, kalau kita baca sirah para sahabat, mereka betul-betul apa? Sirah manusia-manusia terbaik itu setelah para rasul, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sirah atau perjalanan hidup yang paling baik setelah para rasul, yaitu apa? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka lihat contoh ya, ucapan Abu Sufyan, tadi saya agak lupa, saya mau membacakan ucapan Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Lihat bagaimana ucapan Abu Sufyan yang ketika itu beliau masih musyrik. Karena Abu Sufyan masuk Islam kapan? Setelah Fathul Makkah. Beliau mengatakan radhiyallahu an, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin. Ya. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia yang mencintai seseorang seperti kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini pernyataan apa? Jujur seorang hamba Allah yang dulu masih musyrik, tapi Allah berikan hidayah. Itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ucapan ini sejak masih musyrik. Berarti kan adil. Ya, bahasanya apa? Objektif. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang manusia dicintai, ya, atau mencintai seseorang seperti kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tadi ucapan Ali bin Abi Thalib bahwasannya apa? Nabi Muhammad itu orang yang paling dicintai melebihi diri mereka, harta mereka, anak-anak mereka, bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, bahkan dari air yang dingin bagi orang yang sedang kehausan. Apa maksudnya air yang dingin bagi orang kehausan? Orang sedang haus, apa yang dibutuhkan? Makan apa minum? Minum kan? Haus, kepanasan, airnya dingin. Wah, jos. Gitu.
panas-panas enak minum air dingin gitu kan, sangat membutuhkan. Kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, begitulah para sahabat mencintai Nabi, melebihi orang yang sedang kehausan butuh air minum yang dingin, melebihi itu. Dan ini perkataan yang jujur, sebagaimana ucapan Abu Sufyan ketika masih musyrik mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia yang dicintai seperti Nabi Muhammad dicintai oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Sebenarnya banyak sekali ucapan para sahabat yang intinya mereka adalah orang-orang terbaik, karena ya para sahabat merupakan penerus Nabi dalam dakwah, dalam ilmu, dalam jihad, dan mereka penjaga umat ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim atau Imam Bukhari juga disebutkan dari sahabat Abu Musa yang saya pernah sampaikan di sini juga, bahwa Nabi mengatakan, wa ashabi amanatun li ummati, para sahabatku itu penjaga umatku. Para sahabat Nabi, atau maksud Nabi mengatakan para sahabatku penjaga bagi umatku setelahnya, setelah mereka. Maksudnya para sahabat Nabi itu Pak, sepeninggal Nabi mereka sangat menjaga umat ini, jangan sampai mereka tergelincir, jangan sampai mereka keluar dari syariat, sebagaimana para sahabat dijaga oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Nabi tidak pernah membiarkan sahabat tergelincir, pasti Nabi mengingatkan mereka. Makanya ketika Nabi meninggal, para sahabat mengambil peran Nabi, yaitu menjaga umat ini setelah Nabi tiada. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa ashabi amanatun li ummati, para sahabatku itu penjaga bagi umatku setelahnya. Idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, jika para sahabatku telah tiada, datang apa yang Allah janjikan bagi umatku ini, perselisihan, bid'ah, iya kan, para pembela bid'ah, iya, sejak zaman dulu, saya pernah menyampaikan hadis tentang ucapan Abdullah bin Abbas ketika sahabat Abu Musa datang ke masjid sebelum subuh, mendapati orang ngumpul di masjid berhalakoh-halakoh, ngitung kerikil-kerikil sambil bertakbirlah 100 kali Allahu Akbar sambil ngitung kerikil. Saya pernah sampaikan di sini insyaallah hadis itu. Abdullah bin Abbas mengatakan, perbuatan kali ini apa? Bid'ah. Tapi ada zaman sekarang enggak, itu enggak bid'ah, itu inovasi. Gitu aja kok dilarang, gitu aja kok repot, iya kan? Meremehkan agama ini, seolah-olah posisi seperti sahabat, atau seolah-olah posisi seperti apa? Pembuat syariat. Makanya prinsip akidah Ahlussunnah, u'budullaha bima syara'a, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sesuai yang disyariatkan, bukan sesuai inovasi. Beribadahlah Allah, beribadah kepada Allah sesuai yang disyariatkan. Siapa pembuat syariat? Allah dan Rasulnya. Bima syara'a, yang disyariatkan. As-salis, yang ketiga, hak para sahabat bagi kita at-tarahum awit taradi alaihim wal istighfaru wad du'a'u lahum. Hak para sahabat atas kita yaitu kita mendoakan rahmat dan keridhaan buat mereka, mendoakan rahmat dan keridhaan buat mereka, dan memohonkan ampun buat mereka. Dan itu merupakan amalan dari firman Allah surah Al-Hasyr ayat 10. Saya ulangin, hak para sahabat atas kita yang harus kita amalkan, harus kita kerjakan adalah at-tarahum wa taradi. At-tarahum awit taradi alaihim, mendoakan rahmat dan keridhaan buat para sahabat. Makanya dianjurkan ketika kita menyebutkan nama sahabat radhiyallahu anhum. Boleh nggak Ustaz ketika menyebut nama sahabat rahimahullah? Boleh, tapi yang utama radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena Allah menyebutkan radhiyallahu anhum radu an, seperti di dalam surat Taubah 100 kan, Allah mengatakan radhiyallahu anhum radu an. Sehingga hak para sahabat bagi kita ketika kita menyebut nama para sahabat, ucapan radhiyallahu anhum radu an.
atau ucapan radhiyallahu anhum. Cukup ucapan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Apakah ada landasannya? Ada tadi surah At-Taubah 100 atau surah Al-Bayyinah ayat terakhir, ya, atau surah Al-Bayyinah ayat terakhir, ya, Allah menyatakan tentang para sahabat radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Maka kita katakan tentang para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah meridhoi mereka semua, ya. Atau mengucapkan rahmat tadi, rahimahullah, ya, artinya boleh, cuman lebih utama buat para sahabat itu lebih kepada radhiyallahu anhum. Dan para ulama mengatakan jika dia tabi'in, tabi'ut tabi'in, cukup bagi kita rahimahullah, rahimahullah. Kenapa? Ya, karena tidak ada dalil secara sharih tentang keridhaannya Allah kepada para tabi'in. Kalaupun ada umum, tapi individu tidak. Dari mana umum, Ustaz? Firman Allah tadi surah Taubah, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Artinya generasi setelahnya pun dapat keridhaan. Kalau Allah boleh dikatakan bahwa apakah tabi'in boleh dikatakan radhiyallahu anhum? Boleh, sebagaimana keumuman ayat. Tapi yang lebih berhak para sahabat sebagai generasi yang pertama terbaik di umat ini. Karenanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, artinya amalan kita tadi, kalau kita mengatakan bahwa apa dalil bahwa kita harus mengatakan radhiyallahu anhum bagi para sahabat ketika menyebutkan nama mereka? Surah At-Taubah 100 dalilnya, ya, atau surah Al-Bayyinah ayat terakhir. Apa landasan kita diperintahkan memohonkan ampun buat para sahabat? Surah Al-Hasyr ayat 10, Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Apa artinya? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka di sini maksudnya? As-sahabat, para sahabat. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat dalam keiman sebagainya, yaqulun, mereka akan mengatakan, ini Allah yang mengajarkan. Yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Rabb kami ampunkan dosa-dosa kami. Dan tidak lupa wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunkan buat saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Siapa saudara-saudara kaum muslimin yang lebih dahulu beriman? Jawabannya para sahabat. Karena lihat, kalau kita lihat tafsirnya para ulama, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ay haula'i ashabun Nabi SAW. Yang dimaksud orang apa, saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman, maksudnya para sahabat Nabi, ya, maksudnya para sahabat Nabi, orang-orang yang lebih dahulu beriman. Sehingga ayat ini mengajarkan kita bahwa kita pun harus dengan rela hati dan rendah hati memohonkan ampun buat mereka. Tanda bahwa kita cinta kepada para sahabat, tanda bahwa kita cinta kepada para sahabat, mohonkan ampun buat mereka. Ustaz, berarti mereka tidak masuk? Tidak. Secara individu tidak maksum, mereka maksum secara keseluruhan, dan ini sudah pernah saya bahas insyaallah. Para sahabat Nabi individu tidak maksum, ya, tapi keseluruhannya mereka generasi yang terjaga sehingga Allah meridhai mereka. Tetapi kita diajarkan oleh Allah wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga ampunkan buat saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman, itu para sahabat. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah jangan jadikan pada hati kami ghil. Apa ghil? Ghil itu penyakit hati, hasad, dengki. Makanya tidak boleh mencemooh para sahabat, karena orang yang mencemooh para sahabat tandanya hasad. Orang biasanya hasad kepada orang hidup atau orang mati. Biasanya orang berbuat hasad sesama yang hidup apa kepada yang mati? Hah? Hidup kan? Kalau ada orang hasad kepada orang mati berarti luar biasa. Orang yang sudah mati masih dihasadi berarti luar biasa. Maksudnya apa? Hasadnya, ya enggak? Wah, orang sudah mati mau dihasadi lagi, hasad apa kowe? Bahasa gitu. Oh, sudah mati, apa yang kau irikan dari orang sudah mati? Maksudnya hasad dari orang mati. Makanya biasanya umumnya orang berbuat hasad sesama yang masih hidup. Biasanya fulan hasad sama si fulan karena si fulan mungkin punya ini, karena dia melihat si fulan masih hidup. Hasad, dengki.
Tapi ketika ada orang hasad kepada orang sudah mati, menunjukkan ini luar biasa hasadnya. Seperti siapa? Seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka hasad kepada Nabi dan umat Islam sampai hari kiamat. Hasadnya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sampai detik ini, sampai hari kiamat. Padahal Nabi telah meninggal dunia. Ustaz, apakah ada dalil bahwa orang Yahudi itu hasad kepada Nabi? Ada dalam surah Al-Baqarah. Enggannya apa enggan? Enggannya orang-orang ahlul kitab beriman kepada Nabi, mengakui Nabi sebagai Rasul penutup. Apakah mereka tidak tahu ilmu, tidak tahu petunjuk? Tahu. Lantas apa yang menyebabkan orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi? Jawabannya hasad mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109 tentang hasadnya orang ahlul kitab kepada Nabi, dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran, dan ternyata sampai hari kiamat. Karena ayat ini dibaca sampai hari kiamat kan. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Lihat kata Allah, berapa banyak wadda katsirun min ahlil kitab, berapa banyak orang-orang ahlu kitab yang menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan engkau wahai Rasul setelah menjadi beriman. Maksudnya apa? Artinya orang-orang ahlu kitab menginginkan Nabi Muhammad itu kembali menjadi manusia biasa, maksudnya bukan seorang Rasul, menjadi kafir. Apa maksudnya? Lihat, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Berapa banyak orang-orang ahli kitab menginginkan mengembalikan engkau wahai Rasul kepada kekafiran setelah beriman, setelah menjadi Rasul. Kenapa demikian? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang tinggi dari hati mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, padahal telah jelas kebenaran pada mereka. Di mana? Taurat Injil mereka. Bukankah tadi saya katakan dalam surah Al-Fat, Allah telah menyebutkan Nabi Muhammad dan para sahabat di mana kisahnya? Dalam Taurat dan Injil, dan mereka tahu kebenaran. Ketika datang Rasul yang dimaksud ternyata bukan dari Bani Israel. Iya kan? Ketika Rasul yang dimaksud ternyata bukan dari Bani Israel, dari keponakannya, keturunan Nabi Ismail kan gitu kan. Iya toh. Karena hakikatnya Nabi Muhammad, kalau kita melihat ya, Nabi Muhammad dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israil kan bahasanya saudara, sepupu, bahasanya sepupu ya. Karena kalau kita melihat bahwa Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Nah, Bani Israil itu kan anak dari Nabi Yakub, karena Nabi Yakub digelari Israel, sehingga anak keturunan Nabi Yakub Bani Israil. Dan rata-rata keturunan Nabi Yakub menjadi nabi banyak. Nah, asal usul Nabi Yakub kan berarti dari anaknya Ishak, karena Nabi Yakub yaitu Israel putra dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak putranya siapa? Nabi Ibrahim dari Sarah, dan Nabi Ismail dari Hajar. Hajar dari, maksudnya Hajar istrinya Nabi Ibrahim, kan satu keturunan. Nah, sering kali hasad itu sesama keturunan biasanya, ya kan gitu. Dan ternyata orang-orang Alkitab hasadnya kepada Nabi itu sampai hari kiamat. Mungkin antum nggak pernah dengar ya satu kisah di zaman, saya lupa, di zaman tabiin, tapi di tabiin keberapa saya lupa. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwa pernah suatu ketika ada seorang penguasa Muslim di Irak, kalau nggak salah dalam kisah tersebut. Dia penguasa Muslim. Dia bermimpi, dalam mimpinya itu apa? Nabi minta tolong. Sehingga dia heran, kok bisa Nabi minta tolong? Dia pertama mengira mungkin apa? Kayak nggak mungkin deh Nabi minta tolong. Sedangkan dia tahu bahwasannya jika dia melihat mimpi seorang muslim, seorang mukmin mimpi melihat Nabi, itu bukan apa? Syaitan, pasti benar. Dan mimpi ini berulang sampai berkali-kali.
Akhirnya karena dia seorang penguasa, dia memanggil penasehatnya, aku bermimpi seperti ini, kira-kira gimana nasihatnya? Maka para penasihat dari orang alim menasihatkan untuk mendatangi Madinah, karena Nabi dimakamkan di Madinah sedangkan dia tinggal di Irak. Pergilah dia ke Madinah bertepatan dengan musim haji ya. Sesampai di Madinah ya, karena dia penguasa, otomatis disambut kedatangan oleh penguasa Madinah kan, karena dia penguasa datang ke Madinah, otomatis disambut oleh penguasa Madinah. Sesampai di Madinah, dia menceritakan kepada penguasa, tapi masih bentuknya umum, aku pengen ngasih hadiah kepada seluruh orang yang tinggal di Madinah. Nah, sebelumnya dalam mimpinya bahwa dia meminta tolong, maksud Nabi meminta tolong kepada dirinya dari dua orang yang hendak berbuat keburukan, dan penguasa ini melihat mukanya dalam mimpi dua orang ini, tapi di mana orangnya nggak tahu kan, tapi melihat jelas dua orang ini. Akhirnya dia mendapat nasihat dari para penasehatnya untuk datang ke Madinah dan mencari tahu tentang kejadian ini. Betul, dia datang ke Madinah bertepatan musim haji, dan dikatakan bahwa kepada penguasa Madinah, aku pengen memberikan hadiah kepada seluruh orang yang mukim di Madinah dan orang yang datang ke Madinah. Maka penguasa tadi otomatis mengumpulkan, dan di zaman dulu otomatis tidak seperti banyak sekarang ya. Artinya orang-orang yang datang ke Madinah kan nggak seperti sekarang, Madinah banyak sekali orang ya, susah kayaknya. Dulu kan masih sedikit. Maka dikumpulkan semua orang, dan dia pun memberikan hadiah sambil melihat muka-muka orang yang dia kasih hadiah. Siapa tahu muka itu ada dalam mimpinya, paham maksudnya? Setelah selesai semua berkumpul dan dibagikan hadiah, dia bertanya kepada penguasa, ada nggak orang yang masih belum dapat hadiah dari aku? Kata penguasa ini, ada, 2 orang, dan dia tidak menerima hadiah karena dia ngasih hadiah ke orang lain. Allah Akbar. Fa'tu huma ilayya. Maka penguasa tadi meminta kepada penguasa Madinah, coba datangkan 2 orang tadi, saya pengen melihat siapa orangnya. Ketika didatangkan 2 orang tadi, spontan penguasa ini melihat orang itu yang dilihat dalam mimpi, yang 2 orang tadi yang tidak mau menerima hadiah tadi tapi ngasih hadiah tadi, 2 orang yang ia lihat dalam mimpinya yang hendak mencelakai Nabi. Dia terheran-heran. Akhirnya dikatakan, aina qudumukum, dari mana kalian datang? Dia datang dari negeri yang lain, dari mungkin dari negeri-negeri mungkin di Afrika sebutkan. Ma dinukum, apa agama kalian? Dia bilang Nasrani. Apa tujuan kalian datang ke Madinah? Ziarah katanya. Sehingga akhirnya penasaran, maka membisikkan kepada penguasa, ini orang yang kulihat dalam mimpiku. Nabi meminta tolong dari 2 orang ini kepadaku. Maka dikatakan, aina maskanukum, mana tempat tinggal kalian, di mana kalian menginap? Ya karena dia ditanya oleh penguasa dan dibantu oleh penguasa Madinah kan, ada ditunjukkan di mana dia menginap, dan ternyata tempat menginapnya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Jadi dia masuk Madinah itu apa? Berpura-pura muslim, setelah ditahu identitasnya ternyata Nasrani. Ketika masuk ke penginapannya, penguasa tadi yang bermimpi melihat Nabi dalam mimpi dan minta tolong, menggeledah isi rumahnya, isi apa, tempat dia tinggal atau menginap. Ketika dia sedang menggeledah, dia mendengar suara sesuatu, kayak ada sesuatu angin gitu. Dicari-cari, akhirnya apa? Dicari-cari, ternyata apa? Ada sebuah kayak ranjang, kemudian di bawah ranjang ada tikar, dan di bawah tikar itu lubang. Dan setelah diselidik, lubang itu menuju kepada pemakaman Nabi SAW, dan lubang itu menuju kepada pemakaman atau menuju makam Nabi, di mana Nabi dikubur di Masjid Nabawi. Akhirnya apa? Ditanya, apa yang kalian lakukan? Intinya bahwa karena nggak mau kan diinterogasi kan, aku datang ke Madinah untuk mencuri jasadnya Nabi SAW atas perintah dari penguasaku. Allah, hasad luar biasa kan.
pengen mencelakai Nabi setelah Nabi meninggal. Luar biasa dia orang-orang ahlul kitab. Akhirnya apa? Keduanya dipancung mati. Satu pelajaran, betul kata Allah, hasada min indi anfusihim, bahwa orang-orang ahlul kitab adalah orang yang hasadnya kepada Nabi luar biasa padahal Nabi telah meninggal dunia. Karenanya lihat, Allah mengajarkan kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jangan sampai ada hasad pada hati kami terhadap orang-orang yang telah beriman terdahulu dari para sahabat dan mereka telah meninggal dunia. Jangan sampai hasad kepada mereka. Ada enggak manusia yang hasad kepada para sahabat padahal para sahabat telah meninggal? Ada enggak? Ada enggak? Syiah adalah orang-orang yang hasadnya tinggi kepada para sahabat, bahkan melaknat terutama Abu Bakar, Umar dalam doa-doa mereka, dan mengajarkan anak cucu mereka bagaimana melaknat para sahabat Nabi padahal mereka telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan pembahasan kita kali ini, sudah tengah 10. Insyaallah kita lanjut di kesempatan yang datang sampai pada poin yang berapa? Ketiga ya. Ketiga belum selesai. Insyaallah nanti lanjutkan kesempatan yang datang. Baik, karena sudah malam, sudah dingin, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.